Kita lanjut yang tertunda ngaji kita. Mungkin cukup lama ini, udah 2 bulan ya. Ya, ini udah bulan Agustus. Sepertinya kita terakhir ini ngaji Nabi Muhammad itu kira-kira bulan Maret atau April ya. Kurang lebih ke Mei. Deket-deketnya Mei deh. Juni Juli itu kita nggak ngebahas ini. Kita lanjutin. Ini bagian terakhir dari tahun kedua Hijriah. Maksudnya apa tahun kedua Hijriah, Bapak Ibu yang mulia? Keberadaan Nabi di tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Jadi tahun pertama ngapain Nabi, tahun kedua apa? Tahun kedua yang paling besar, ini sekadar mereview sedikit aja. Yang paling besar di tahun kedua Hijriah adalah peristiwa Perang Badar, yaitu perang pertama di dalam Islam, dan umat Islam memenangkan peperangan. Itu tahun kedua, dan itu sudah usai, sudah kita bahas. Nah, di ujung-ujung tahun kedua Hijriah ada peristiwa-peristiwa kecil yang ditangkap oleh sejarah yang perlu juga kita perhitungkan ya. Yang pertama adalah mengenai, saya pilihkan mengenai tentang apa ini? Mengenai peristiwa tentang hijrahnya Zainab, putri Nabi Muhammad SAW. Ini peristiwa kecil tapi penting. Jadi ada salah satu keluarga Rasulullah, Zainab, anak pertama Nabi yang perempuan ya. Anak Nabi itu ada yang laki juga, yaitu Qasim dan Ibrahim, ya, tapi wafat. Oke. Yang perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, sama Fatimah. Nah ini anak pertamanya. Jadi ternyata putrinya Rasulullah itu hijrahnya itu tahun kedua. Siap banget. Ya. Jadi belakangan. Kenapa? Sehingga saya sampaikan di sini sekelumitnya. Karena memang Zainab ini, putri Rasulullah ini yang disayang, pasangan hidupnya musyrik. Namanya Abul As. Begitu Ibu. Jadi pasangan Zainab ini suaminya musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa kepada putrinya untuk hijrah karena beliau sudah punya keluarga sendiri. Nah, dari sini aja udah, kalau ngaji sejarah sudah berpikir pasti Bapak Ibu semua. Gak mungkin gak berpikir ya. Silakan dalamin sendiri ya. Saya tidak banyak analisa. Nah, ngaji sejarah itu harus dipikir. Iya ya, Rasulullah itu bisa nggak ikut campur sama rumah tangga putrinya. Cerai aja, cerai, enggak kan? Enggak suruh cerai ya, tetap. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka ikut campur terlalu dalam urusan rumah tangga gitu ya. Ini bisa jadi contoh juga. Nah, tetapi di tahun kedua Hijriah, setelah turun ayat bahwa tidak ada hak lagi perempuan-perempuan muslim dalam naungan hubungan dengan orang-orang musyrik, nah, Zainab pamit sama suaminya. Bisa bayangin beratnya siapa? Zainab untuk berpisah dengan keluarga. Selama ini dia pertahankan bareng sama Abul As. Mundur dikit Bapak Ibu yang mulia, tadi ada perang Badar. Abul As itu ikut, sudah diceritain waktu perang Badar. Abul As itu ikut perang. Bagaimana pula perasaan Zainab memakaikan baju perang? Itu doanya gimana kalau istri doainnya? Bingung lagi doanya. Doa keselamatan buat Abul As gitu. Berarti kalau doa keselamatan buat Abul As, buat kecelakaan dong buat bapaknya.
Sedangkan bapaknya Zainab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak gampang. Jiwa Zainab ini gak gampang situasinya. Nah, ngaji sejarah tuh di situ pentingnya. Gak asal keluar ayat, gak asal keluar hadis, seenak-enaknya bicara. Karena ngaji hati sejarah itu. Salah satunya yang paling penting. Nah, di situ balik lagi itu sudah lewat di perang Badar. Nah, setelah perang Badar usai, Zainab berangkat menuju Madinah. Ya. Saya bacakan saja, telah diuraikan ketika berbicara tentang tawanan pertempuran Badar bahwa Abul As bin Rabi' suami Zainab putri Nabi Muhammad pada akhirnya dibebaskan tanpa tebusan. Jangan dibilang kong kali kong loh, mentang-mentang mantu. Enggak, itu sudah dibahas. Ya mohon maaf, dibahas lagi. Dibebasin. Rupanya ketika itu dia berjanji pada Nabi untuk mengizinkan istrinya Zainab menuju Madinah guna bergabung dengan ayahandanya beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata Abul As juga punya janji setelah dibebasin, nanti biarkan istrinya Zainab untuk bergabung dengan ayahanda. Bapak nggak pikir, ibu nggak pikir, tuh Zainab juga pasti ada rasa pahit getir untuk berpisah dengan suami. Belum lagi Abu As kekeh, bahasa Sundanya kekeh nih. Kenapa tidak memperbolehkan Zainab pergi? Pasti Abu As juga sayang sama, jangan bilang kafirnya dulu nih. Pasti rasa sayangnya sama Zainab ada. Gitu. Jadi Bapak jangan mentang-mentang musyrik gak dipikirin rasa sayangnya. Dan Bapak Ibu juga gak pernah bertanya kenapa Abul As sayang tapi gak pindah menjadi muslim. Kan harus ditanyain juga kenapa kayak gitu. Gitu loh. Kenapa? Nah, sehingga tidak serta-merta musyrik gitu. Kenapa? Gitu. Itu sejarah. Zainab menceritakan bahwa ketika dia bersiap-siap berangkat, ini saya sengaja baca pelan-pelan. Zainab udah siap-siap, udah diizinin soalnya karena ada janji juga kan, silakan kamu ke ayah. Kata siapa? Abul As. Siap-siap berangkat, tiba-tiba ada seorang kaya datang, namanya Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan. Aneh banget ya. Ini aneh sejarah itu. Istrinya Abu Sufyan. Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu yang tadi perang Badar. Ya, salah satu anggota delegasi perang Badar Abu Sufyan. Jadi ada musuhnya Nabi. Tapi ini Hindu istrinya Abu Sufyan, istri pemimpin musyrik Mekah itu datang menemui Zainab. Jadi sebelum berangkat datang menawarkan kepadanya bantuan apapun. Ya bahasa Kongonya gini, kamu butuh bantuan apa Zainab mau pindah ke Madinah? Jadi tidak semua orang musyrik itu hatinya kotor. Ada juga orang-orang musyrik yang memang hatinya masih bersih. Malah ini istri biang keroknya perang Badar pun sekalipun masih menawarkan. Ya, apa butuh uang berapa biaya atau apa? Ya. Tidak wajar kata Hindu, kata-kata begini. Tidak wajar kata Hindu. Apa yang terjadi antara lelaki terjadi juga antara perempuan. Maksudnya kok kita antara laki sampai terjadi perang Badar, masa di perempuan gak diurusin? Ini adalah mungkin kalau bahasa sekarang apa namanya, emansipasi wanita kali ya. Kita juga harus urusin dong urusan perempuan gitu. Sampai berani begitu. Hindu. Bisa bayangin kalau kedengar sama siapa? Abu Sufyan. Nah, tapi memang Zainab ini hijrahnya
nggak mau apa ya, nggak tahu, saya nggak bisa nanya Zainab. Pokoknya Zainab dia menolak Pak, tapi menolak halus. Maaf Ibu Hindul, saya bukan berarti nggak tahu ngomongnya gimana ya, saya nggak ngerti. Pokoknya menolak, tapi dalam saya dibilangnya menolak dengan sehingga Hindul ini supaya tidak sakit. Kira-kira kenapa tuh Pak? Itu silakan Bapak Ibu analisa sendiri. Sampai-sampai siapa Zainab tidak mau menerima itu. Ini mungkin saya yang awam, saya yang doif ini memahami karena ini perjuangan untuk menegakkan akidah. Mungkin tidak mau dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya gak jelas gitu. Dia pengen bersih. Ingat gak? Rasulullah sendiri waktu hijrah dikasih unta sama siapa itu? Abu Bakar. Gak mau kan? Padahal Abu Bakar bukan orang kafir. Lah ini orang kafir ya, masa diterima gitu kan ya. Tapi nggak nolak juga nggak bagus gitu ya. Tapi dia dengan halus. Mungkin butuhnya dalam sebuah perjuangan itu Pak, Bapak Ibu semua harus dengan niat yang bersih, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan yang Bapak Ibu jalankan itu harus diawali dengan yang bersih juga. Apapun Pak, jangan dibarengi dengan hal-hal yang haram, yang gak jelas gitu ya. Karena tahu kan masalahnya Hindun ini adalah keluarga musuh Islam gitu. Meskipun memang maksudnya baik untuk membantu, tapi nggak boleh juga menolak, itu yang bikin susah. Nah itu Hindunnya ya Pak ya. Jadi bagaimana kita di dalam memahami sejarah ini, jangan dibayangin bahwa itu benar-benar terjadi musuhan ya antara orang-orang musyrik dengan orang-orang muslim. Ada baik-baiknya. Dan setelah persiapan keberangkatan rampung, packing udah, unta sudah, perbekalan sudah gitu ya Bapak bayangin, udah tinggal berangkat. Ipar Zainab, ipar berarti saudaranya Abul As. Ya. Namanya Kinanah bin Rabi, ternyata disuruh sama Abul As, lu bisa anterin bini gua gak? Jadi berarti kan ini suami bener loh Abul As ya, nggak tegel istrinya melewati perjalanan dari Mekah ke Madinah dewekan. Dia suruh siapa? Kinana namanya ya, mengantar unta yang disiapkan sedemikian rupa, antara lain memasang di punuknya, sampai masangin semua semacam kubah ya. Bahkan Kinana ini bukan sekedar nganter nuntun untanya ya, bahkan dia persiapkan panah. Siapa yang ganggu Zainab, dia akan panah. Gitu Pak, di dalam sejarah ini diceritakan bahwa ada beberapa orang yang ingin menakut-nakuti Zainab. Di antaranya Habbar bin Kinana, Habbar bin Aswad bin Abdul Muttalib. Wala, berarti ini masih siapa? Keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ini justru yang ganggu-ganggu perjalanannya siapa? Zaid. Gitu ya. Saya ulang ya, Habbar bin Al-Azwar bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad kan bin Abdullah bin Abdul, berarti sepupuan nih sama. Ya nakut-nakutin. Padahal itu Zainab itu sombong gitu kan. Berarti keponakannya dia juga gitu ya. Nah ini kebalik-balik. Jadi Bapak Ibu semua, kadang-kadang hidup-hidup aneh memang ya. Saudara sendiri sewa, orang lain malahan dukung. Jadi udah biasa. Sing sobor, sing sabar aja lah hidup ya. Gak usah ada kecewa-kecewaan, benci-bencian ya. Nah itu Bapak Ibu yang mulia. Sampai siapa ini? Kinanah bilang, siapa di antara kalian ganggu? Wah, serem mau dengan terang-terangan gitu ya. Karena tahu Kinanah ini ada beberapa orang yang ganggu, mau ganggu putrinya Rasulullah Zainab.
Dia dengan terang-terangan siapa yang ganggu Zainab berurusan bapak ini. Kedengar sama Abu Sufyan. Ini penting. Saya baca pelan-pelan. Abu Sufyan deketin Kinanah. Bapak ini ngomong begini. Jika engkau mau melanjutkan rencanamu di hadapan banyak orang dan di tengah kami, orang akan berkata bahwa kita lakukan itu karena kehinaan yang kita alami di Badar. Demi Tuhan, kita tidak perlu menghalanginya bertemu dengan ayahnya, tetapi kembalilah lebih dahulu. Nanti setelah suara mulai tenang, engkau boleh mengantarkannya secara rahasia guna bergabung dengan ayahnya. Jadi Abu Sufyan, jangan gitu-gitu amat dong. Ke Kinanah. Karena kalau kamu kayak gini dilihat banyak orang, lah kita ini lagi pada sakit hati, kalah sama perang Badar. Jaga dong perasaan kita. Kamu pulang dulu aja please. Nanti malam-malam ngumpet-ngumpet deh antar itu Zainab. Gitu-gitu juga dia hak untuk ketemu ayah. Loh, gimana? Gitu loh Pak. Loh, masalahnya mosok ya kita sebagai muslim apalagi mengaku alim tapi kebenciannya sesama muslim lagi habis-habisan. Saya yakin ini gak bisa jadi contoh. Masih kalah sama Abu Sufyan. Ada cara yang bagus gitu. Abu Sufyan ini jenazah musyrik loh. Lah ya ini, aduh, kadang-kadang kalau ngaji sejarah kayak gini saya geleng-geleng kepala. Ini sebetulnya mana yang muslim, mana yang musyrik. Kok orang yang muslim yang ngerti ilmu tapi akhlaknya kagak ada gitu. Kasar gitu. Ini orang muslim. Abu Sufyan. Tadi siapa lagi? Kinanah. Siapa lagi tadi? Hindun, istrinya Abu Sufyan. Masih benar gitu pikirnya. Ya kan wajar ya, dia juga punya prinsip gitu kan. Jaga aku dong gitu. Kamu kan bikin kesiung kita gitu kan. Kamu boleh ya gitu. Tapi kamu pulang dulu. Biarin orang tahu bahwa kita lagi sama-sama menderita gitu loh Pak. Kasihan gitu. Jaga perasaan kami. Nanti kamu anterin. Tengah malam kayak kamu berangkat lagi saat kita nggak tahu semua. Bagus loh gitu Pak. Coba deh ilmu-ilmu ini dipakai. Apalagi di dalam menjalankan kebenaran. Jangan kebenaran itu jangan memang berdalil apa kulil haq walau karena Quran itu kadang-kadang sering jadi dalil tuh ya. Katakan yang benar meskipun itu Pak. Nah itu ada caranya tetap. Ada akhlaknya. Tetap akhlaknya harus dipakai. Lo pahit-pahit tapi maaf kata-katanya anjing banget keluar di dalam tausiah. Gimana? Enggak pas. Keliru menurut saya. Menurut saya harus menyampaikan itu. Karena saya cemburu sama akhlaknya orang kafir ini gitu. Masa kita sebagai muslim lebih jelek? Enggak boleh dong. Kita harus lebih baik gitu ya. Itulah salah satu cuplikan pentingnya ngaji sejarah. Yang kedua itu sudah selesai ya, mengenai peristiwa-peristiwa kecil yang dipotret dalam tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah juga terjadi pernikahan antara Fatimah dengan Ali ya. Ali dan Fatimah. Ali ini adalah sepupuan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Ali anak pamannya Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib menikah sama Fatimah meskipun dengan dengan susah karena Ali ini susah ya. Mantu Nabi presiden juga nabinya sebagai pemimpin kota Madinah tapi mantunya susah ya. Padahal saya yakin fasilitas-fasilitas negara bisa disediakan untuk Ali, tapi enggak. Sampai-sampai
mau bikin lamaran, katanya aku tidak memiliki suatu pun untuk kawin, katanya gitu di dalam sejarah. Lucu juga nih Ali. Ya mau nikah gak punya. Bapak-bapak dulu enggak ya, udah siap semua ya. Waduh, ini mantu Nabi kok sampai gak punya. Ya, sampai Ali itu ngeberaniin diri datang ke Rasulullah, diem aja bengong gitu lama. Akhirnya Nabi mau ngapain duduk di sini, katanya mau ngapain di sini, katanya gitu. Berat. Ali bilang, apa ada keperluan? Ali diem aja. Akhirnya Nabi, ya gimana, ditanya diem, kamu mau minang putri saya ya? Gitu kata Nabi. Akhirnya ya ketahuan kayak gitu, iya ya Rasul. Ya. Apakah ada suatu mas kawin yang dapat kau berikan untuk menghalalkannya? Enggak ada ya Rasulullah, gimana gitu, enggak punya gitu. Akhirnya Rasul bilang, engkau kan sudah aku hadiahkan dulu waktu perang, hasil perang, mungkin perang Badar ini ya, namanya perisai al-Futomiyah yang aku berikan. Masih ada nggak? Katanya gitu. Masih ya Rasul. Ya udah pakai itu aja. Kata Nabi, ya udah pakai itu aja. Ya akhirnya dijual ini perisai Futomiyah ini, itu laku 480 dirham. Lumayan buat modal kawin gitu. Iya. Jadi sepertiga buat beli parfum, sepertiga buat perbekalan hidupnya. Nah itu sepertiganya buat mas kawin gitu, kawin. Nah, jadi ternyata dengan mudahnya Rasulullah menikahkan sampai Rasulullah bilang begini, ya Fatimah, laqad amkahtuka aktsarahum ilman wa afdalahum hilman wa awwalahum silman. Gitu. Ini perlu saya bacakan. Wahai Fatimah, aku akan menikahkanmu dengan seorang yang paling banyak ilmunya, paling lapang dadanya, serta paling pertama memeluk Islam. Enggak disebut paling, enggak disebut. Jadi Rasulullah menyetujui pernikahan itu karena paling lapang ilmunya, paling banyak ilmunya, paling lapang dadanya, paling pertama memeluk Islam. Mudah-mudahan Pak Haji Suradi akan menikahkan nanti besok ya, ya putra putri Pak Haji, putra, semoga sakinah mawaddah warahmah. Iya keluarga. Sambil kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak usah bacain ya Arabnya, langsung aja menyampaikan khutbah di acara nikah itu. Pak Haji Suradi ini pas banget ya Pak Haji mau nikah itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku, kata Rasulullah, mengawinkan Fatimah dengan Ali. Aku mempersaksikan kalian bahwa aku telah segera akan menikahkan Fatimah dengan Ali dengan mas kawin sekian-sekian, gitu ya. Jika Ali ridho dengan perkawinan mas kawin itu, perkawinan yang sesuai dengan sunnah, kebiasaan yang berlaku, serta ketentuan agama yang diwajibkan, maka semoga Allah menghimpun apa yang terserap dari keduanya. Semoga Allah memberkati keduanya, memperbaiki kualitas keturunan keduanya, menjadikan keturunan mereka pembuka-pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah, dan pemberi rasa aman bagi umat. Demikian ucapan ibu, dan aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku dan untuk kalian sekalian. Ya, jadi nanti Pak Haji pada saat akad nikah boleh aja, nggak usah khutbah juga ya, di hati niru-niru Nabi, segenap doa Pak Haji panjatkan untuk yang sedang menikah. Ya tadi kata-katanya gitu, pasti lupa ya, nggak harus sama lah, intinya mendoakan si pengantin itu benar-benar ya. Jadi
maka semoga Allah menghimpun apa yang terserak dari keduanya. Semoga Allah memberikan keduanya. Semoga Allah memberkati keduanya, memperbaiki kualitas keturunan keduanya, menjadikan keturunan mereka pembuka-pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah, dan pemberi rasa aman bagi umat. Itu boleh ditiru-tiru sama Nabi, karena itu kan momen-momen yang penting di dalam perjalanan hidup anak-anak kita. Karena Rasulullah juga melakukan hal itu. Nah, itulah sepenggal lagi cerita tentang apa namanya di tahun kedua Hijriah. Kemudian yang paling penting lagi di kedua Hijriah ini ya, adalah mengenai sikap orang Yahudi. Nah, ini nih, kadang-kadang kita tuh kan dengar orang Yahudi itu pasti buruk gitu ya, buruk. Maaf, ini ngaji sejarah nih, apalagi ini lagi gawat banget nih, di bom ya itu ya ketua Hamas ya. Kita udah pada di Imam Masjid Istiqlal Profesor Nazarudin Umar mimpin langsung sholat gaib. Kita prihatin dengan itu. Nah, ini ada sejarahnya kayak gitu, supaya kita itu ngerti kenapa mereka gitu. Itu pentingnya. Saya perlu sampaikan dulu, ini sudah sampaikan pada pengajian sebelumnya, bahwa waktu membangun negara Madinah, saya ulang lagi nih, waktu membangun negara Madinah itu kan ditanda tangan, ini udah selesai ya, piagam. Artinya semua warga hidup rukun. Jadi waktu itu suku-suku Yahudi juga hidup rukun, saling membela negara. Ini penting dulu nih. Jadi suku Bani Israel, Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu mereka membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting dulu. Nah, mulai cikal bakal Yahudi ini mulai gak suka. Ekspresinya dinampakkan adalah setelah tahun kedua Hijriah, gitu loh Pak. Jadi makanya Bapak lihat ayat Quran itu semuanya, kalau baca Quran tuh kapan Yahudi akurat, kapan Yahudi itu mulai suka. Sehingga nggak sukanya karena apa? Kita cukup tahu. Oh gitu maksud saya loh Pak. Oh gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu semua, kok meledaknya itu setelah menang? Kenapa? Jawaban yang paling gampang. Kenapa mulai nampakin nggak sukanya nih tahun kedua, sikap orang-orang Yahudi ini berubah. Kira-kira karena apa Pak? Yang paling gampang. Susah ya Pak? Karena berarti cemburu. Karena kekuasaan Islam semakin, berarti sebelumnya juga sebenarnya ada bakat tuh gak suka sama Nabi. Waktu nanda tangan perjanjian tuh hatinya udah jelek memang ya. Nah, tambah rezeki Nabi tambah gede, kan biasa orang itu semakin iri. Kalau nggak percaya silahkan, ayatnya berulang di Quran dibilang bahwa kebencian mereka itu karena dengki kepada Rasulullah. Lah kalau dengki penyakit siapa? Dan penyakit kita semua. Itu bahaya, itu alarmnya gitu ya. Salah satu hal yang penting perlu diketengahkan berkaitan dengan peristiwa penting pada tahun kedua Hijriah adalah sikap sementara orang Yahudi. Tidak keliru jika dikatakan bahwa pada hakikatnya sejak pengangkatan Nabi sebagai Nabi dan sebagai pemimpin Madinah, mereka pada umumnya bersikap iri dan bermusuhan kepada Nabi karena mereka mengharap bahwa Nabi yang diutus Tuhan adalah dari kelompok Yahudi. Karena selama ini yang jadi Nabi adalah dari suku Bani Israel. Kok tiba-tiba yang jadi Nabi adalah dari Arab? Itu aja kok masalahnya. Jadi kalau ada di dalam di hati kita kayak gitu, jangan diterusin. Gitu Pak. Sebab itu meskipun benar itu hati yang buruk ya. Al-Quran menegaskan bahwa yang paling membenci kaum muslimin pada masa Nabi adalah kaum musyrik dan orang Yahudi. Silakan dilihat, yaitu surat Al-Maidah ayat 82. Itu ada bahwa orang yang paling membenci orang Nabi Muhammad dan umat Islam adalah orang musyrik dan Yahudi. Orang Nasraninya enggak, malahan dekat.
sama Islam. Itu sudah bisa beda. Tapi berbeda dengan ayat surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah ayat 51 bilangnya Yahudi dan Nasrani sama-sama kagak suka, gitu loh Pak. Bergeser, masih dekat loh. Ayat Al-Maidah ayat 51 Yahudi dan Nasrani kagak suka sama Nabi. Tapi ayat 58-nya yang paling gak sukanya justru Yahudi sama musyrik. Ini dalam kondisi ini. Jadi manusia itu bergeser gitu. Itulah ngaji sejarah. Jadi pola pemikiran manusia yang perlu dipahami. Karena apa? Gitu loh Pak. Ya suka atau nggak suka, saya sampaikan saja ke Bapak. Sedangkan yang paling buruk sifat dan permusuhannya dari 3 kelompok Yahudi, kan ada kelompok Yahudi tadi saya sebutkan apa? Quraizah, Nadir, dan Qainuqa. Apakah semuanya sama? Itu 3-tiganya? Enggak. Kalau Bani Quraizah, Bani Nadir agak mendingan. Yang paling galak ini dari Bani Qainuqa. Jadi tidak semua barang Yahudi pun sama. Setiap suku bisa beda. Gitu loh Pak. Boleh kan saya menyampaikan ini? Gitu loh. Ya, kadang-kadang kita tuh sukanya nyampain punten. Kalau nyebutin keras gimana ya? Saya aja deh orang Sunda, ya nggak apa-apa daripada ngomong suku lain. Orang Sunda tuh ngomongnya lembut, padahal hatinya bisa gitu ya, bisa. Tapi kan nggak semua Sunda kayak gitu ya. Ya. Padang itu dasar orang Padang itu. Oh, tapi kan nggak semua orang Padang pelit, paham gitu ya? Nggak diterima kan? Misalnya di sini ada orang Padang itu pelit, aja gitu ya? Nggak semua. Nah, Jawa tuh bahasa pakai belangkon gitu ya? Belangkon tuh cendolannya di bisa. Nggak semua juga. Kita tuh kadang-kadang menyamakan semua gitu ya. Itu nggak bisa ya, nggak bisa. Salah satu upaya mereka adalah memecah belah persatuan umat Islam. Ini penting, saya pelan-pelan. Ciri karakter Yahudi itu memecah belah persatuan umat Islam, khususnya antara suku Aus dan Khazraj yang memang sebelum datangnya Islam sudah mengalami peperangan yang berkelanjutan selama puluhan tahun. Kan Nabi datang ke Madinah untuk nganggurin suku Aus dan Khazraj. Nah, biang keroknya ini adalah Israel yang tidak kadang-kadang kakinya pakai dua-duanya untuk ngacak-ngacak umat Islam. Ini saya perlu sebutkan ya. Itu ada, hati-hati, ada di surah Al-Imran ayat 100 dan 100-an. Memang begitu mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi, seandainya kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya itu Yahudi itu, sebagian lo dibilangnya di sini fariqam minal ladina utul kitab, ada sekelompok. Qurannya bilang gitu. Tidak semua. Memang ada beberapa kelompok di Israel ini gak beres gitu. Ini fitnahnya udah macam-macam ya. Bapak tolong PR ya. PR buat Bapak belajar sejarah Israel dari 42 di Palestina. Biar Bapak normal di dalam memahami kejadian ini gitu loh Pak. Siapa itu. Sehingga nanti gitu. Itu ngaji sejarah. Memang harus sabar Pak. Kalau hanya ngikutin susah gitu loh. Harus sabar. Gitu. Seperti Syais bin Qais bin Syammas yang nyaris mengorbankan kembali perang antar dua kelompok muslim, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi ada kompornya, ini disebut namanya Syais binti Qais binti Syams. Ini dia. Jadi hati-hati. Dan
Saya langsung loncat aja. Kalau ada tokoh muslim, aku langsung disebut Indonesia aja deh. Siapapun orang yang mau syekh kek, mau ke haji kek, mau apa, kalau dia itu fungsinya kompor, memecah belah bangsa, itu Yahudi. Karena sifat Yahudi kayak gitu menurut ayat ini. Ini satu contohnya adalah Syais binti Qais binti Syams. Dan itu banyak dibuktikan. Boleh ngaji dalam sejarah, ditelusuri. Dia itu sombong, telusuri ke bawah, gitu loh, sabar. Banyak kejadian-kejadian. Saya bocorin dikit aja. Itu Palestina bisa kayak gitu, bisa berhasil di puncak sekarang, habis itu biang keroknya siapa? Biang keroknya adalah salah satunya adalah Fadil Abdullah, seorang Zionis, hafal Quran dari Yaman, menjadi imam besar di Masjidil Aqsa. Ini saya bocorin aja. Itu sehingga pelan-pelan dia itu menggerogoti dari dalam. Kita harus hati-hati nih sebagai bangsa. Kita di Indonesia ini adalah bangsa terbesar di sana. Gak mungkin cara menghasilkannya polanya sama dengan di, tapi di kita alhamdulillah selalu ketahuan. Makasih kiai saya ya Allah. Kalau enggak gawat nih orang-orang ini. Tapi kita sebagian kadang-kadang tertipu dengan orang-orang model gini. Saya agak keras nih. Makanya pelajari siapa dia itu penting. Nanti kalau nggak bapak percaya, saya yakin mungkin di Google aja. Biang kerok salah satunya yang memuluskan Israel sampai kayak gini sekarang dari tahun 46. Bayangkan pada tahun 46 dia dididik, dibesarin jadi alim, tiba-tiba masuk untuk, tapi udah ketahuannya tahun 84 dari 46. Terlambat Pak. Bangsa udah tercabik-cabik Palestina. Itu senjatanya pakai Islam loh Pak. Ini dimungkinkan Indonesia juga kayak gitu. Pakai syekh masuk ke masjid, kita diaduk gitu. Malah tidak percaya kepada negara ini. Gitu. Nah, ini negara siapa? Ini negara kita. Kalau ini berhasil, ya tinggal kan intervensi luar, Kalau nggak percaya, gampang aja. Kekuatan ekonominya dari mana? Punya tentara, punya pasukan, duitnya dari mana? Nggak nanya itu. Mungkin nggak? Saya aja nih jadi ustadz udah berapa puluh tahun, nggak sanggup untuk bayarin. Loh, mereka punya gitu dengan rapi. Lah kalau nggak ada biaya, nggak mungkin. Ini mirip di Palestina. Tapi sekali lagi mohon doanya, bapak-bapak, ini fitnahnya lagi banyak di kita ini juga. Semalam kemarin sore juga saya habis bertemu dengan salah satu pelaku kan. Soalnya saya ngaji, yang udah marah-marah ini emang orang Palembang nih. Ini iblis semua emang. Gitu. Udah lama sabar Pak. Kita juga sama-sama lagi kerja, saya bilang gitu. Ini harus hati-hati ya Pak Ustaz. Kasihan, kasih tahu juga umat. Ini serba susah kita. Apalagi ini sekarang lagi jaga semua kan, karena kuenya lagi banyak kan. Kalau nggak ngerti, udah sholat aja deh Pak. Nggak usah ngikutin. Dari dulu kan saya ngaji di sini. Sholat, zikir, ngaji udah. Nggak usah ngikutin kalau nggak ngerti. Kalau mau nyemplung, pelajari. Sekali lagi saya pesan, kalau mau nyemplung, pelajari. Jangan sampai korban di negeri ini jadi hancur. Itu keliru. Ini di YouTube lagi rame nih. Saya nggak mau cerita. Silakan ibu, bapak lihat sendiri ya. Ini prihatin. Saya udah deg-degan lagi nih kejadian begini, sekarang begitu ya Pak ya. Ya, sementara ini sih dari tahun 45 sampai sekarang Indonesia masih selamat. Ya, semoga selamat. Tantangannya banyak Pak, ujiannya Pak, banyak. Jangan sampai kejadian sama kayak Palestina. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Palestina itu dulu baik-baik aja loh Pak, rukun, baik semuanya, tiba-tiba Masya Allah kayak gitu. Ini ada yang punya kepentingan terhadap Palestina. Saya sebut lagi tadi siapa namanya, salah satu tokohnya Fadil Abdullah. Wah, namanya aja udah oke. Dan itu dielulukan sama Palestina. Nggak tahu itu maksud dalam kalau malam itu hilang gitu. Mungkin namanya Syekh ya, mungkin lagi apa namanya? Kalau tahajud kali gitu. Itu kalau nggak salah intelijen dari Mesir curiga tentang ini. Lidik ternyata ada meeting khusus tiap malam sama Zionis. Muka mata tampilannya Muslim, tapi ternyata dia biang kerok untuk menghancurkan Palestina. Jadi rusaknya sebenarnya dari dalam berhasil. Saya tidak sebutkan yang lain yang populer-populer karena jadi fitnah. Silakan Bapak pelajari sendiri titik-titiknya. Ini lengkap kekuatan politiknya, mana yang membuat Palestina semakin buruk. Itu permainan cantik itu. Itu zolim banget menurut saya ini. Saya namanya selalu pengen setelah tahiyat baca doa apa? Itu wa min syarri fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini udah kacau balau. Ya namanya fitnah dajjal nggak mungkin memposisikan sebagai kafir. Pasti dia adalah dengan semurni mungkin. Jadi maaf, termasuk jangan percaya sama tausiahnya saya di pagi ini. Ini Pak Ustadz ini memprovokasi atau benar ngaji lagi, belajar sendiri. Siapa tahu saya dajalnya loh Pak. Ya di zaman sekarang mah. Udah saya gini aja, jangan percaya sama saya juga. Siapa tahu saya dajalnya. Benar atau tidak, ya diuji dengan silakan Bapak belajar. Sebab dalam hidup saya pun berulang kali saya pernah kecewa. Saya pernah ngikutin keluarga saya sendiri, ayah saya sendiri, Pak, kakak saya sendiri, kakak kandung. Tentang seseorang saya tidak sebutin. Wah, caci maki dia begini. Ya, nggak apa-apa, saya dengerin juga, gitu kan. Saat itu ya saya juga sewot sama dia. Gitu. Maaf saya nggak sebut. Iya, dia kafir, dajjal gitu. Sampai bilang gitu, saya dajjal gitu. Ya. Tapi bilangnya ini saya nggak sebut orang yang maaf ya Pak. Saya mau hijrah ke Jakarta belajar bahasa Inggris karena daftar S2 harus bisa bahasa Inggris. Bilangnya Allah tuh masih jalan gitu loh Pak. Saya belajar bahasa Inggris di Babakan Ciwaringin, Kiai Haji Afandi Mukhtar namanya, dia baik banget, kasih fasilitas satu ruangan, kasih laptop, kasih apa untuk belajar, dia yang instrukturnya gratis lagi. Ya, saya datang nginep di situ. Nah kan kayak kita itu dia perpustakaan. Tiba-tiba Allah gerakin saya ke satu pojokan karena itu di satu lemari itu khusus kayaknya, tapi isinya fotokopian semua, tebel-tebel fotokopian semua. Saya buka, itu ternyata adalah tulisan-tulisan yang dibilang ayah saya dajjal. Ya ternyata seorang alim. Saya di situ merenung, salah orang melihatnya. Orang melihat orang ini salah. Ini kata siapa? Ternyata kata media sosial, ikut aja, gak pernah tahu dia itu siapa. Itu bahayanya loh. Makanya jangan katanya deh Pak sekarang. Rada ngeri beneran sekarang. Apalagi handphone ini ya, hanya potongan-potongan aja. Tambah ngeri Pak beneran sekarang. Itu saya belajar satu persatu. Yang ada saya nangis Pak. Sampai ini saya salah. Dia orang alim, dia orang baik gitu ya. Tapi saya tidak mudah percaya. Saya tidak mudah percaya, jangan-jangan cuma tulisan. Diuji, diukur pembandingnya, teori-teori Quran, itu harus jernih. Gimana caranya? Oh dia benar, dia benar. Pasti kalau dia nggak benar pasti akan belok ke sini, tapi nyatanya nggak dia belok. Yang lain pada belok nyari keuntungan, dia enggak. Oh, saya pegangan langsung ini benar. Dan terbukti dia tidak cinta dunia. Itu ukuran saya. Salah satunya tidak cinta dunia. Tetap dia kere, dia tetap miskin, malah peduli sama orang-orang. Dan tiba-tiba bukti-bukti itu datang. Ada yang ke rumah jam 1 malam, ibu-ibu dari Bekasi
nyerahin sertifikat rumah katanya ke rumah saya gitu Pak, karena katanya suaminya anaknya serangan jantung. Dulu juga waktu suaminya serangan jantung selalu saya minta bantuan, tapi katanya guru saya meninggal. Nah itulah maksud saya tadi maaf tidak sebutin. Emang guru ibu siapa? Ini saya kaget. Coba ibu ceritain. Dulu waktu suami saya serangan jantung juga selalu datang ke rumah beliau. Sekarang setelah guru itu meninggal, saya cari guru yang lain. Lah ibu salah alamat kalau ke saya mah belum kayak dia. Saya bilang, saya juga lagi nyari-nyari akhlak beliau, kata begitu. Iya dia itu luar biasa Pak Kiai, kata. Si ibu itu sampai jam 1 nangis di saya. Saya dekat karena buat anaknya genetik juga ternyata ya. Ada serangan jantung juga butuh biaya operasi. Saya bisa kata apa? Guru saya bisa kan? Duit berapa besar aja lah, itu ukuran, bukan urusan duitnya aja loh. Sikapnya juga, cara, tapi sama negeri ini dibilangnya. Bahkan ada seorang ulama besar di Indonesia ini pernah bilang sama Gus itu babi. Dia itu babi. Itu di depan dua orang. Itu saya hati batinnya. Nah, memang mulutnya nggak bisa jaga. Inilah Yahudi. Yahudi itu begitu, memecah belah, bikin panas. Gak mungkin. Agama itu harusnya bikin adem, bikin solusi. Nabi Muhammad sampai hijrah karena gak mau kontak senjata sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi kan orang Quraisy yang ngajakin perang terus, bukan Nabi Muhammad udah minggir kok ke Madinah. Dan ini sekarang udah perang pertama, perang Badar. Insya Allah nanti perang kedua yaitu perang Uhud. Nanti kita lihat gimana akhlaknya Nabi. Itulah pentingnya belajar sejarah. Semoga ini hanya langkah kecil Pak. Tolong Bapak belajar sendiri. Kalau nggak mau, ya kalau aku capek Pak Ustadz mikirin nyari makan aja udah susah ini Pak Ustadz. Ya udah monggo Bapak ikuti cari hidup ya, mencari nafkah buat keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau agama nggak usah terlalu dalam-dalam Pak. Hari gini kalau nggak mau pikir ya udah cukup agamanya sholat gitu aja, sholat, haji, kalau bisa ada rezeki ya haji monggo. Kalau diajakin gini-gini apa gitu ya, hormati aja. Aku nggak ikutan, aku nyari duit dulu gitu aja. Kecuali Bapak mau nyemplung ngaji dulu, pelajari dulu bener atau enggak, boleh silahkan kalau mau. Kalau cuma ikutan jangan. Kalau cuma ikutan jangan. Hari gini Pak, apa buktinya? Sekali lagi tuh ada biang kerok di Palestina namanya Fadel. Ada terbukti. Tahun 6 baru tahun 84 oleh intelijen Mesir. Terima kasih. Mohon maaf, saya kira itu pada pagi hari ini yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin ingetin saja ya, pada tahapan berikutnya adalah mengenai apa ya, nanti bulan depan begini. Ya cukup saya. Ini tidak terlalu penting sih, paling lewat doang. Kita langsung masuk ke tahun ketiga Hijriah aja. Berarti di bulan depan, yaitu tahun-tahun di saat terjadi perang Uhud. Karena mereka kan balas dendam pasti karena kalah di perang Badar. Ya, ngerahin senjatanya untuk mengalahkan Nabi di perang kedua, yaitu perang Uhud. Jadi perang Badar kayak gimana, keadaan Nabi di perang Uhud kayak gimana? Ya, bagaimana caranya, ini yang paling penting ya. Saat kalah kayak gimana, saat menang kayak gimana, itu penting menurut saya. Terima kasih, mohon maaf dan atas kesediaan waktu Bapak di pagi subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala di zaman yang dalam terak yang kebenaran. Mohon maaf ya Allah bila saya pun menyampaikan sesuatu yang salah, jangan mereka terima ya Allah. Saya berdoa gitu ya. Kalau saya salah jangan nyampe di hati mereka, jangan izinkan. Saya kepengen Bapak Ibu semua diizinkan oleh Allah hatinya bening untuk menerima kebenaran dari Allah, bukan dari saya. Terus bersabar untuk mendekatkan diri kepada Allah Pak. Terus bersabar di zaman seperti ini. Semoga Bapak Ibu semua selamat
dalam perjalanannya di dunia ini sampai bertemu dengan Allah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.